peserta didik, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah siswa yang duduk di dalam kelas dan mendengarkan penjelasan dari guru. Namun apakah peserta didik hanya sebagai peran penerima ilmu? Ternyata tidak. Peserta didik adalah merupakan pusat dalam proses pendidikan yang memiliki potensi, karakter, serta tanggung jawab. Inilah yang dinamakan dengan hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik adalah pemahaman mengenai siapa sebenarnya peserta didik dalam proses pendidikan. Nah, peserta didik bukan hanya seorang murid yang menerima pelajaran dari guru, akan tetapi peserta didik merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, intelektual, emosional, dan sosial maupun spiritual. Peserta didik merupakan subjek dalam pendidikan. Maksudnya, mereka tidak hanya mendengar penjelasan dari guru, akan tetapi harus aktif dalam berdiskusi, mencari informasi, dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Yuk, mari kita lanjut. Nah, selain itu, setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga harus membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru, dan lingkungan. Agar apa? Agar potensi dapat berkembang secara optimal. Nah, setiap peserta didik pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang lebih memahami materi dengan cara membaca, berdiskusi, dan ada juga yang lebih cepat dengan cara praktik langsung. Nah, peserta didik juga pasti mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Maka dari itu, kebutuhan belajarnya juga pasti berbeda-beda di setiap tahapan usia. Nah, sebagai pendidik, kita harus memahami karakteristik peserta didik agar apa? Agar proses pembelajaran dapat lebih maksimal, lebih efektif, dan lebih menyenangkan. Menurut Jan Piaget, perkembangan cara berpikir peserta didik dibagi menjadi 4 bagian. Nah, tahap pertama adalah sensori motor, yaitu usia dari 0 sampai 2 tahun. Dari usia ini, anak mulai belajar dari gerakan dan panca indera. Nah, ada tahap yang kedua adalah pra-operasional, di mana anak usia dari 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, anak ini sudah mampu mengenal bahasa, simbol, dan memiliki imajinasi yang tinggi. Tahap yang ketiga yaitu namanya operasional konkret, yang mana anak mulai dari 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, anak ini sudah mampu berpikir secara logis dan terhadap benda dan lingkungan yang nyata. Nah, tahap yang terakhir adalah operasional formal, yang mana anak dari 11 tahun sampai ke atas. Nah, pada tahapan ini peserta didik sudah mulai mampu berpikir secara abstrak, kritis, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Nah, dengan memahami tahapan perkembangan ini, pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan usia peserta didik. Nah, dalam memperoleh ilmu, peserta didik memiliki beberapa peran yang sangat penting. Yang pertama, memiliki niat belajar yang baik. Yang kedua, aktif dalam mencari ilmu dengan cara membaca, diskusi. Dan yang ketiga, mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Dan yang kelima, menjaga adab kepada guru dan sesama teman, karena ilmu akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan akhlak yang baik. Dalam pendidikan, peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan secara seimbang. Hak peserta didik antara lain adalah pemerolehan pendidikan yang layak, mengembangkan bakat dan minat, mendapatkan bimbingan, serta mendapatkan lingkungan belajar yang aman. Nah, sementara itu, kewajiban peserta didik antara lain ialah menghormati guru dan teman, mematuhi peraturan, dan menjaga nama baik sekolah atau kampus, serta selalu aktif dalam kegiatan pendidikan. Apabila hak dan kewajiban berjalan secara seimbang, maka tujuan pendidikan akan lebih mudah tercapai.
Memahami hakikat peserta didik sangat penting bagi seorang pendidik dengan memahami karakter, kebutuhan belajar, dan perkembangan peserta didik. Nah, kita sebagai pendidik juga harus mampu memilih metode pembelajaran yang tepat. Hal ini akan membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, lebih menyenangkan, dan membantu juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, pemahaman terhadap hakikat peserta didik juga membantu mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah itu, pendidikan yang baik bukan hanya menciptakan peserta didik yang cerdas, tapi juga menciptakan karakteristik peserta didik yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, sekian video pembelajaran dari kami ucapkan terima kasih.